Hai nakama, selamat datang di channel Everything Boring. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Kali ini kita akan mereview One Piece chapter 1088 yang mengusung judul Pelajaran Terakhir. Sampul cover pada chapter kali ini kita bisa melihat Luffy, Zoro, Nami, Usopp dan Sanji dengan pose bertarung. Chapter dimulai dengan kilas balik di Marineford Lama. Garp sedang mengajar kelas untuk marinir baru. Koby juga ada di kelas. Ini pelajaran pertamanya. Garp mengajukan pertanyaan kepada semua marinir baru. Jika satu bayi dan satu orang tua terdampar di sebuah pulau, dan kau memiliki perahu yang hanya dapat membawa 2 orang, siapa yang akan kamu selamatkan? Koby menjawabnya, aku sendiri yang akan turun dari perahu, agar kedua orang itu bisa hidup. Garp melempar kapur ke arah Koby dan berkata, kau salah. Orang tua itu tidak punya banyak waktu lagi. Jadi biarkan saja dia mati. Mengapa kalian semua menjadi marinir? Bukankah itu untuk melindungi masa depan? Kemudian, kau dan bayinya memiliki lebih banyak masa depan daripada orang tua itu. Hanya kau dan bayinya yang harus terus hidup. Usai pelajaran, Garp dimarahi oleh instruktur angkatan laut. Dia meminta Garp untuk tidak pernah mengajarkan hal seperti itu lagi. Semua kehidupan manusia adalah sama. Garp tidak setuju dan berkata, masa depan anak muda tidak terbatas. Kemudian kita beralih ke kilas balik lain di Amazon Lily. Setelah insiden penyerangan Boa Hancock beberapa hari lalu, Blackbeard setuju untuk meninggalkan Amazon Lily. Namun dia membawa 800 marinir dan sebuah kapal perang bersamanya. Laksamana Madya Yamakaji hanya berdiri dan menonton, karena Merin Haki tidak memberikan izin untuk melawan Yonkou. Namun, Koby maju dan menawarkan Blackbeard untuk membawanya sebagai tawanan, bukan anak buahnya. Laksamana Madya Yamakaji mengizinkan Koby melakukannya karena Koby adalah anggota SWORD. Kembali ke masa sekarang, semua orang di kapal perang Garp panik. Mereka menembak tangan raksasa itu tetapi tidak bisa membuatnya berhenti. Koby berkata kepada Garp, jika tangan itu jatuh, ratusan nyawa akan hilang. Apa yang harus kita lakukan? Vice Admiral Garp. Garp berkata kalau kalian bertiga bisa menyelamatkan mereka. Kemudian Garp memberikan perintah kepada mereka bertiga. Garp akan membuat celah untuk mereka. Koby harus menghancurkan tangan raksasa itu. Groose harus melindungi kapal perang dari puing-puing. Helmeppo harus melindungi Koby dan Groose. Koby terkejut dengan apa yang Garp katakan. Garp berkata jika dalam pertempuran kalian harus bisa mengambil keputusan dengan cepat. Lalu ketiganya segera bergerak atas perintah Garp. Bajak laut tertawa, memikirkan Koby. Helmeppo dan Groose tidak bisa melakukan apapun tanpa Garp. Groose bertanya kepada Koby mengapa Garp mempercayakannya untuk menghancurkan tangan raksasa itu. Dia bertanya-tanya apakah Koby memiliki bom atau semacamnya untuk menghancurkannya. Koby menjawab dia tidak punya senjata, tapi dia akan mencoba melakukan sesuatu. Bajak laut menembaki mereka. Helmeppo memblokir peluru dengan pedangnya dan terjebak dalam ledakan. Garp berdiri dan menghadap Kuzan. Dia meninju Kuzan ke tanah. Garp bergerak sangat cepat sehingga Kuzan terkejut. Lalu Garp melompat ke atap menuju tengkorak dan menyerangnya. Garp menggunakan teknik galaksi divide. Serangan dahsyat itu membelah tengkorak menjadi 2, membuat tubuh asli Pizarro terluka sangat parah. Bahkan hingga kepala Pizarro berlumuran darah. Groose dan Koby mengikuti Garp. Groose berkata pada Koby, apa yang akan kau lakukan, Koby? Koby berkata jika dia tidak akan membiarkan tangan itu jatuh.
Koby kemudian melompat ke udara menghadap tangan raksasa Pizarro. Pizarro kesakitan, tapi dia masih bisa bergerak. Kembali ke masa ketika Koby dan Helmeppo pertama kali bergabung dengan Marinir. Kami melihat Garp dan Helmeppo berbicara di lapangan latihan yang kami lihat di cover story. Garp mengatakan Koby berhasil berkembang dengan sangat cepat, tetapi dia memiliki jumlah luka yang tidak normal di tangan dan bahunya. Helmeppo mengatakan, Koby tidak ingin dia memberitahu siapapun. Tetapi faktanya Koby tahu dia memiliki keterampilan bertarung yang kurang dari orang normal. Jadi untuk menebusnya, dia perlu berlatih 100 kali lebih keras daripada orang lain. Helmeppo juga mengatakan bahwa Koby telah berlatih secara rahasia setiap malam dengan meninju tas kapal perang Garp. Kembali ke masa sekarang, Garp tersenyum sambil mengingat pelatihan itu. Semua bajak laut menertawakan Koby, berkata tidak mungkin dia bisa menghentikan tangan raksasa itu. Koby berkata jika dia tidak bisa melakukan ini, maka semua orang akan mati karenanya. Koby pun menggunakan teknik Honesty Impact. Koby meninju dan menghancurkan seluruh lengan raksasa dalam penyebaran ganda yang epik. Kita melihat bahwa Pizarro berteriak kesakitan karena lengan aslinya patah. Garp tertawa sampai mengeluarkan air mata sementara Helmeppo dan Grus sama-sama terkejut. Grus menggunakan teknik bernama Clayness untuk membuat jaring tanah liat raksasa untuk menghentikan batu yang berjatuhan dan menyelamatkan kapal perang Garp. Koby, Helmeppo dan Grus berakhir dengan selamat di kapal perang. Garp memanggil semua orang di kapal perang dengan denden musi. Dia berkata, "Kalian semua, maju dengan kecepatan penuh dan berlayar menjauh dari pulau bajak laut sekarang. Aku akan menemukan cara untuk bertahan hidup sendiri. Misi kita sudah selesai, dan keselamatan kalian adalah hal yang paling penting." Koby menangis dan menyuruh kapal untuk kembali. Tetapi Grus menghentikannya sambil menangis juga. Garp berkata, "Kalian semua adalah masa depan Marinir." Di akhir chapternya, Garp terbaring di tanah dengan bila es yang ditusuk di dadanya. Dia dikelilingi oleh semua bajak laut Kurohige dan Kuzan. Garp masih tertawa saat es menyebar dari lukanya. Narator mengatakan, di koran hari berikutnya, berita yang dilaporkan ke dunia adalah pahlawan muda Koby kembali dengan selamat. Garp pahlawan legendaris menghilang di pulau bajak laut. Yonkou Straw Hat Luffy mengambil pulau Egghead sebagai bentengnya. Di panel terakhir chapter ini, kita melihat bahwa kapal marinir tiba di pulau Egghead. Demikian review One Piece chapter 1086 yang sangat luar biasa ini. Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa nantikan update One Piece di video selanjutnya ya. Dan terima kasih.